Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bertemu lagi dalam kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masuk dalam pembahasan fi bayanil qabri wa su'alihi, penjelasan tentang alam kubur dan pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kemarin kita bicara tentang kematian dan beratnya kematian, maka di pagi hari ini kajian kita tidak kalah beratnya, tidak kalah menyeramkannya. Tapi suka maupun tidak suka, sepertinya mengingat tentang nikmat kubur dan siksa kubur ini menjadi penting, Bapak Ibu. Betul enggak? Ya. Karena alam kubur adalah alam yang kita akan lewati semuanya tanpa terkecuali. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkannya. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memasuki fitnah kubur. Nah, pembahasan tentang nikmat kubur dan siksa kubur ini memang jarang, Bapak Ibu. Paling kita diingatkan tentang nikmat kubur dan sisa kubur itu di saat ada orang yang mau dikuburkan. Betul Bapak Ibu? Baru kita diingatkan. Itu pun juga hanya beberapa lewat saja. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan mengingat dan terus membayangkan bagaimana dahsyatnya perjalanan kita berada di alam kubur ini termotivasi bagi kita untuk mempersiapkannya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa nikmat kubur dan siksa kubur itu ada, Bapak Ibu. Yang berbeda adalah apakah nikmat kubur dan siksa kubur itu hanya dirasakan oleh ruhnya saja, ataukah nikmat kubur dan sisa kubur itu akan dirasakan oleh fisik dan ruhnya. Nah, ini terjadi khilafiyah, Bapak Ibu. Sebagian ada yang berpendapat nikmat kubur dan sisa kubur itu hanya ruh saja yang merasakan. Fisiknya enggak merasakan. Kenapa? Karena kita sudah berpisah antara raga dan nyawa. Itu menurut satu pendapat. Tapi kalau kita nanti kaji beberapa hadis tentang nikmat kubur dan sisa kubur itu, sepertinya saya lebih meyakini bahwa nikmat kubur dan sisa kubur itu dirasakan oleh fisik dan ruh. Ya. Pernah suatu ketika Nabi sedang berjalan bersama para sahabat. Rombongan para sahabat masuk ke area kuburan. Kata Rasulullah, sahabat berhenti dulu. Berhenti dulu. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tahukah orang yang sedang berada di alam kubur ini, dia menjerit-jerit. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena dia ketika di dunia melakukan dua dosa besar. Salah satu diantaranya, adapun yang penghuni kuburan ini, karena dulu ketika dia di dunia selalu melakukan apa Pak? Namimah.
Namimah itu apa? Mengadu domba orang. Tukang adu domba. Tapi yang diadukan bukan domba, mengadu domba orang. Yang kedua apa? Yang kedua kalau dia buang air kecil, buang air besar, gak pernah bersih-bersih. Jorok dalam istinja atau istijmar. Nah dari sini kemudian disebutkan, oh kalau begitu nikmat kubur dan siksa kubur itu fisik dan psikis. Percaya atau tidak percaya? Kalau Bapak tidak percaya silahkan mati duluan deh gitu kan. Lebih yakin nanti gitu kan. Ada Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Makanya tiap hari kita berdoa. Ketika kita tasyahud akhir, apa doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min syarril fitnatil mahyaya wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dan azab kubur. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan. Diberikan kemudahan, kelapangan ketika kita sudah berada di alam kubur. Nah, bagaimana penjelasannya, dahsyatnya? Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqulul qabru lil mayyit hina yudha'u fihi wa yahaka yabna adam ma gharraka bi alam ta'lam anni baitul fitnah wa baitul zulmati wa baitul wahdah wa baitud dud ma gharraka bi id kunta tamurru bi. Jadi ketika Bapak Ibu rahimakumullah mayat dimasukkan ke liang lahat, diletakkan, dan nanti ketika yang mengantarkan handai tolan, keluarga, sahabat, tetangga. Dalam riwayat yang lain nanti Bapak Ibu rahimakumullah, tidaklah ketika orang-orang yang mengantarkan kita itu kembali, itu kita mendengar bunyi sandal mereka gitu. Dan disitulah akan mulai diawali fitnah, ujian ketika kita berada di alam kubur. Apa? Kuburan berkata, wayhaka yabna Adam, celakalah wahai anak cucu Adam. Apa sih yang membuat engkau tertipu? Tertipu itu apa maksudnya? Kenapa kalian terlena dulu ketika di dunia? Tertipu dengan dunia. Alam ta'lam anni baitul fitnah. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku ini rumah fitnah, rumah yang penuh dengan ujian. Dulu kita berada di tempat rumah yang megah, yang kita beli sekian miliar harganya. Beli cash nggak bisa dikredit sampai lunas bertahun-tahun. Tahukah kamu sekarang tempat rumahmu yang sesungguhnya yang kau huni? Ukurannya berapa kali meter Pak? 2 kali 1. Pakaian yang engkau banggakan. Mungkin setiap bulan, 2 bulan sekali engkau beli pakaian baru. Begitu penuh di lemari kita. Apa yang engkau bawa? Kan itu. Cuma 3 helai kain Bapak Ibu. Betul Pak? Paling banyak ibu-ibu 5 helai. Sunnahnya buat ibu-ibu kan 5 helai. Kalau buat bapak-bapak 3 helai. Mana pakaian yang kau banggakan itu? Parfum yang engkau beli mungkin harganya puluhan juta. Ada yang harga parfum itu sampai jutaan Pak, betul Pak? Apa yang kau pakai sekarang parfum itu?
Paling parfum minyak nyong-nyong itu. Yang harganya 15.000. Betul Pak? Yang baunya menyengat, gak karuan itu. Kendaraan, mobil yang engkau beli, yang engkau pakai. Mungkin harganya ratusan juta, puluhan juta. Yang kau naiki tadi kendaraan apa? Seolah-olah gitu Pak. Cuma keranda. Keranda juga bekas orang lain. Bekas tetangga kita mungkin. Bekas saudara kita. Karena nggak ada yang punya keranda sendiri. Betul Bapak Ibu? Ada yang sudah nyiapin, bikin keranda sendiri tuh. Ini khusus buat keranda saya. Ada AC-nya misalkan itu kan. Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa engkau tertipu dengan dunia? Seolah-olah gitu Bapak Ibu. Ya. Wa baituz zulmah, rumah yang gelap. Ada yang nanti di alam kuburnya pakai lampu-lampu yang beraneka warna. Gak ada. Paling dikasih lampu pas gali kuburannya saja. Wa baitul wahdah, rumah kesendirian. Sepi dulu, istri yang selalu membersamai, yang katanya hidup ya sehidup semati. Kalau sudah kita masuk alam kubur jadi milik orang lain, istri kita juga, betul Mbak? Milik orang lain. Harta yang kita pakai, yang kita kumpulkan habis buat siapa? Anak cucu kita. Ada yang ketika meninggal dunia bawa ATM, ada nggak? Nggak ada. Sendiri Bapak Ibu. Apa yang menemani kita? Wa baitud dud, rumah cacing-cacing. Ad-dud, ulat yang nanti akan menggerogoti jasad kita. Ma gharraka bi id kunta tamurru bi, apa sih yang menyebabkan engkau tertipu padahal engkau sering lewat ke alam kuburan? Betul Bapak Ibu? Tapi kok nggak tergerak untuk mempersiapkan diri memasuki fitnah kubur itu? Wa in kana muslihan, seandainya Bapak Ibu orang yang masuk ke liang luhut itu orang muslih, orang soleh, orang baik, orang yang selalu beramal saleh. Ajaba anhu mujibul qabri, nanti ada yang menjawab Bapak Ibu. Cuma yang jawab bukan lisan kita. Betul? Kita nggak bisa jawab. Yang bisa jawab itu amal-amalan kita. Karena mulut kita dikunci. Karena kalau nggak dikunci bisa berdusta. Betul Bapak Ibu? Dikunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Di saat mulut nanti dikunci dan akan berbicara tentang saksi-saksi jasad tubuh kita. Tiba-tiba ada yang menjawab. Apa jawabannya? Aro'aita in kana ya'muru bil ma'ruf, bukankah wahai yang menanya orang ini senantiasa ketika di dunia selalu melakukan amal ma'ruf? Amal ma'ruf itu apa? Mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada orang untuk bersedekah, mengajak orang yuk untuk sholat berjamaah ke masjid, mengajak kepada orang yuk belajar ngaji, mengajak kepada orang yuk menghidupkan majelis taklim, ramaikan masjid, mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim yang ini kelak akan menjadi bekal kita. Apa? Rajin-rajinlah beramal ma'ruf. Mengajak kepada orang lain. Wa yanha 'anil munkar, dan dia mencegah kemungkaran. Jadi nanti orang yang dia di dunia selalu amal ma'ruf nahi munkar, amal ma'ruf nahi munkar akan menjawab. Amalnya yang menjawab. Fayaqulul qabru, maka akhirnya kuburan berkata, inni idza atahawwalu alaihi. Kalau begitu
aku rubah apa Pak? Kuburan itu. Yang tadinya pengap, gelap, khadran, menjadi taman-taman yang hijau. Taman-taman apa? Kuburan. Tidak merasakan kesendirian, tidak merasakan kesempitan, lapang. Kita sering berdoa kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, semoga diterima iman Islamnya. Betul Pak? Semoga dilapangkan di alam kuburnya. Mungkin ukurannya sempit, gak berubah. Tapi jiwanya merasakan lapang. Kenapa? Tenang Bapak Ibu. Seperti kita di dunia, bisa jadi kita hidup di rumah yang megah, tapi sumpek sempit. Kenapa? Karena dia menghadapi masalah dalam keluarganya. Rumah yang megah gak kita merasakan lapang, betul? Mungkin begitu juga nanti di kuburan Bapak Ibu. Wa ya'udu jasaduhu nuran. Dan akhirnya kemudian jasadnya nur bercahaya. Wa tas'ud ruhuhu ilallahi ta'ala. Dan ruhnya akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akhirnya apa? Huwallazi yuqaddimu rajulan wa yu'akhiran ukhra hakaza. Gitu kan. Itu menurut sebuah riwayat. Subhanallah. Berarti orang itu adalah orang soleh. Yang ketika di dunia selalu beramal. Bacaan Quran kita, sholat kita, zakat kita, sodakoh kita, amal ma'ruf nahi mungkar kita, jihad kita. Itu yang akan menolong kita, yang akan menjadi syafaat kita nanti di yaumal kiamah. Wa qala Ubaid bin Amir al-Laythi, dan berkata Ubaid bin Amir al-Laythi, laisa min mayyitin yamutu, tidaklah ketika seorang meninggal dunia illa nadathu hafratuhu, melainkan nanti kuburannya akan menyeru, akan berkata, ana baitu zulmah, aku adalah rumah kegelapan, wal wahdah, rumah kesendirian. Fa in kunta fi hayatika lillahi muti'an, kalau seandainya engkau selama di dunia itu orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuntu alaikal yaum rahmah, maka sekarang kuburan ini menjadi rahmah. Rindu Bapak Ibu rahimakumullah kuburan menjemput kita. Kita pun rindu mendatanginya. Wa in kunta asian, tapi kalau seandainya dia itu ahli maksiat, fa ana alaikal yaum nukmatun, maka pada hari ini adalah kuburan kebinasaan. Man dakhalani muti'an kharaja masruran, barang siapa yang dia memasukinya dalam keadaan taat kepada Allah, maka nanti keluarnya pun akan gembira. Wa man dakhalani asian, tapi barang siapa orang yang masuk ke dalam kuburanku dia ahli maksiat, kharaja mathburan, maka dia akan binasa. Subhanallah. Ini Bapak rahimakumullah, ya. Nah, akan seperti apa kita nasib kita, itu tergantung kepada amal-amal kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat menanam. Ya. Kemudian Bapak rahimakumullah, lihat. Wa qala Muhammad bin Sabi balagona anna rajul idza wada'a fi qabrihi, dikatakan bahwa apabila seseorang diletakkan di alam kuburnya, fa'uziba, maka dia akan diazab, au asabahu ba'du ma yukrihu, atau akan menimpa kepadanya sesuatu yang tidak sukai. Nadahu jiranuhu minal mauta, nanti tetangga-tetangganya yang sudah meninggal dunia itu akan berkata Bapak Ibu. Jadi kita di alam kuburan itu ibarat kita bertetangga, di samping kanan kiri gitu ya. Dia berkata tuh Bapak Ibu kepada kuburan yang kita baru masuk itu, ayyuhal mutakhallaf fid dunya, wahai orang yang dia datang belakangan gitu ya.
Kamu kan baru masuk nih, kan gitu kan, ke alam kubur. Kami sudah duluan, kata orang-orang yang sudah mendahului kita. Siapa mereka? Mungkin ada tetangganya, ya, ada saudaranya. Biasanya kalau saudara, keluarga kan dikuburkannya nggak jauh-jauh ya kan? Adiknya, dari kakeknya, anaknya sampai cucunya, gitu. Apa? Dia akan berkata, amma kana laka fina mu'tabiran. Kenapa kamu tidak mengambil ibrah? Ibrah itu pelajaran. Amma kana laka fi mutaqaddam iyyaka fikratan. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah mendahuluimu? Ada kakeknya sudah mati duluan, ada saudaranya, ada pamannya, bahkan ada tetangganya, bahkan ada kakaknya sudah masuk duluan. Amma ra'aita in qita'a amaluna, apakah engkau mengetahui bahwa kalau orang sudah masuk ke dalam kubur itu in qita'a itu apa Pak? Putus amal-amalnya. Gak bisa ngapa-ngapain barakallahu. Dia cuma nunggu doa orang yang hidup. Mau sholat, udah habis waktunya. Mau puasa, sudah gak memungkinkan. Apalagi mau haji. Udah selesai jatahnya, udah habis. Idza mata bani adama in qata'a amaluh. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, putus amalnya itu. Illa, kecuali berapa Pak? 3. 1, apa? Sodakotun jariyah. Sodakotun jariyah. Sodakoh barang yang itu nanti yang disodakohkan itu pahalanya akan ngalir terus. Apa Pak? Bapak Ibu punya sebidang tanah diwakafkan buat masjid, buat lembaga sosial, sodakoh apa saja. Ya. Yang kedua apa Pak? Al ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dulu punya tetangga, dulu punya sahabat gak bisa ngaji. Kita punya sedikit ilmu, ilmunya cuma baca Quran saja, lancar alhamdulillah. Kita ajari, mulai dari Iqra, dari tidak bisa ngaji sampai bisa. Setelah dia bisa, dia rajin ngaji. Kita meninggal dunia, selama orang itu ngaji terus, maka ngalir. Kenapa? Karena dia bisa ngaji karena ilmu yang kita ajarkan, yang bermanfaat. Kita sudah meninggal dunia, dapat transferan terus Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Waladun solihun, anak soleh yang selalu mendoakannya, dan kesolehan anak itu akan mengalir terus. Kenapa dia soleh? Karena dulu saya ajari dia, saya ajari agama, saya sekolahkan, saya biayai hingga kemudian jadi anak soleh. Dan ketika dia sudah menjadi soleh, berdoa terus. Selebihnya putus Bapak Ibu. Selebihnya terputus. Nah, kata tetangga-tetangga kita, kenapa engkau tidak ngambil pelajaran? Kan sering lewat kuburan. Ya, wa anta fi mahmalah fala istadrakta mafata ikhwanuka wa nadaihi baqaul ard ayyuhal magtar bid dunya, wahai orang yang tertipu dengan dunia. Ya, hal i'tabarta biman ghiba min ahlika, kenapa engkau tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggalkan bumi ini? Ya. Wa anta tarahu mahmulan, bukankah engkau pernah melihat orang yang sedang dipikul memasuki liang lahat? Ya. Tahadahu ahibathu, yang dipikul oleh kekasih-kekasihnya, saudara-saudaranya, ilal manzilil ladzi la budda lahu minhu,
menuju sebuah rumah yang itu pasti kita akan mendiaminya. Kenapa enggak mengambil pelajaran juga? Itu tetangga-tetangga kita di alam kubur itu cerita. Gitu Bapak Ibu. Itu kata siapa? Muhammad bin Sobi. Wallahu a'lam bishawab, ini betul atau tidak. Ya. Tapi mungkin nanti kita akan saksikan. Ya. Wa qala Yazid Ar-Raqasi balagoni, Yazid Ar-Raqasi berkata, telah sampai kepadaku sebuah berita annal mayyit, sesungguhnya mayit idza wada'a fi qabrihi, apabila diletakkan di kuburnya, ihtawashatu a'maluhu, maka akan dikelilingi oleh amal-amalnya. Suma in taqahallahu, maka amalan-amalannya itu ngomong Bapak Ibu, berbicara. Dan nanti ya akan berbicara, ayyuhal abdul munfarid, wahai orang yang sedang sendiri, fi hafratihi, di liang lahatnya, in qata'a anka al akhilla, saudara-saudaramu sudah putus, wal ahluna, begitu juga keluargamu sudah kamu tinggalkan, fala anisa lakal yaum indana, dan sekarang tidak ada yang menemanimu. Wa qala Ka'ab, dan berkata Ka'ab, idza wadu'ala abdus sholih fil qabri, apabila hamba orang soleh diletakkan di alam kuburnya, ihtawashatu a'maluhu sholihah, maka akan dikelilingi oleh amal-amal yang soleh. Apa? As-sholatu, solat berjamaah yang kita tunaikan, wasyamu, saum yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan, wazakatu, zakat yang kita tunaikan, wal jihadu, dan jihad, wasodaqoh, dan sodakoh. Qala, kemudian berkata, fataji'u malaikatahu al azab, tiba-tiba kemudian malaikat azab itu datang Bapak Allah, min kibali rijlahi, dari arah kakinya, ketika akan menghisab orang yang berada di alam kubur itu. Tapi tiba-tiba Pak, fatakulus sholat, maka sholat akan berkata apa? Ilaikum anhu fala sabila lakum, maaf mahai malaikat, minggir, tidak ada jalan bagimu. Kenapa? Faqad atola bil qiyam lillah, karena orang ini dulu di dunia sungguh dia itu sudah berlama-lama berdiri menunaikan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah sholat yang kita lakukan nanti akan menjadi syafaat bagi kita Bapak Ibu. Itu yang sholat. Berarti kalau orang yang nggak pernah sholat, atau sholatnya kadang sholat kadang enggak, atau yang sholatnya juga nggak benar itu Bapak Ibu, nah, sholat tidak akan menolong kita. Justru sebaliknya, fawailul lil musholin. Yang sholatnya khusyuk, sholatnya sempurna akan menolong kita. Fayatunahu min kibali ra'sihi, tiba-tiba datang lagi dari arah kepalanya. Yaqulu siyam, maka ibadah puasa akan berkata, la sabila lakum, tidak ada jalan bagimu untuk mengazab orang ini. Kenapa? Faqad autola dhamma'un lillahi fi dari dunia. Dulu ketika di dunia dia sudah berlama-lama menahan lapar dan haus karena dia berpuasa. Kalau puasanya benar, sempurna. Kemudian apa? Fayatunahu min kibali jasadi, dia akan datang dari arah jasadnya. Faqalal hajju wal jihad, ibadah haji dan jihad fisabilillah akan berkata, ilaikum anhu, wahai malaikat, minggirlah, tidak ada jalan bagimu. Kenapa? Faqad ansoban nafsahu wa at'aba badanahu wa hajja wa jahada lillah. Orang ini ketika di dunia sudah berlelah-lelah, capek jasadnya, badannya, karena dia sudah menunaikan haji dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila lakum alaih, tidak ada jalan bagimu untuk mengazab orang ini. Qala fayatunahu min kibali yadahi, datang mendatangi kedua tangannya. Fatakulu sodakoh, maka sodakoh infak jariah akan berkata,
kuffan an sahibi, cukuplah buat sahabatku. Kenapa? Fakam min sodakotin kharajat min hatainil yadaini, berapa banyak sodakoh yang telah dikeluarkan oleh orang ini dari kedua tangannya, hatta waqa'at fi yadillah, hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha wajhihi, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila lakum, maka tidak ada jalan bagimu untuk mengazab orang ini. Fayuqalu lahu, apa Pak? Akhirnya dikatakan kepada orang itu, hani'an, berbahagialah. Taubat hayyan wa taubat mayyitan, ketika dulu hidup dia berbuat baik, ketika mati pun dia mendapatkan kebaikan. Qala wa ta'tihi malaikatur rahmah, tiba-tiba malaikat rahmat datang. Kemudian apa? Maka fatufrisulahu firosan minal jannah, dibentangkanlah kepada orang itu firosh. Firosh itu terjemahannya kalau kita itu karpet Bapak Ibu, atau kasur, itu namanya firosh, tempat tidur dari surga. Fayastadi'u binurhi, kemudian apa? Diterangi. Kapan? Ila yaumi yab'atsullahu fi qabrih, sampai nanti Allah bangkitkan dari alam kuburnya. Jadi orang itu merasakan tidur empuk, terang, tidak merasakan kepengapan, tidak merasakan kegelapan. Mungkin seperti orang hidup senyaman tidur di hotel berbintang 5, mungkin Bapak Ibu. Kalau dalam riwayat yang lain sampai kemudian malaikat berkata apa? Nam salihan, tidurlah dengan nyenyak. Hingga nanti pas dibangkitkan di alam kubur itu berasa baru tidur semalam Bapak Ibu. Nikmat, betah, nyenyak tidur. Tidak ada apa Bapak Ibu? Ketakutan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa tidur nyenyak, betul Pak? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma butuh bekal yang akan bisa menolong apa? Al-Qur'an. Maka kata Nabi apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Syafi'an itu syafaat. Syafaat itu diambil dari kata asyaf'u. Syaf'u itu genap. Kalau satu namanya apa? Sendiri, munfarid, sendiri. Kalau ada yang nemaninya jadi syaf'u, jadi genap. Nah, Al-Qur'an itu Bapak Ibu, nanti ketika kita sendirian, salah satu yang akan menggenapkan kita, menemani kita, itu Quran. Salah satunya. Bisa dibayangkan ibu bapak berada di negeri asing, nggak tahu jalan, nggak tahu pulang kemana, tiba-tiba mendapatkan teman. Temannya satu kampung lagi gitu kan. Yang tadinya hidup di negeri asing, nggak tahu kemana, nggak ada bekal. Ketika ada saudara, ada teman, ada sahabat yang satu kampung, senang gak Pak? Tenang gak? Beda Bapak Ibu. Dan kita juga mungkin sama nanti di yaumul kiamat. Dan yang akan menjadi syafaat semuanya adalah apa Pak? Yaitu amal-amal kita. Itulah yang akan menjadi teman setia kita. Bapak Ibu yang terakhir. Wa qala Ubaidillah bin Abid bin Amir fi janazatin. Berkata Ubaidillah bin Abid bin Amir tentang jenazah. Balagoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku berita dari Rasulullah, innal mayyit, sesungguhnya mayat, yuk'adu, ketika dia diletakkan di alam kuburnya, wa huwa yasma' khutwa masyi'ihi, itu mendengar. Khutwa itu langkah, tapak kaki yang diayunkan ketika yang takziah mengantarkan kita pulang, mendengarnya. Dan setelah itu apa? Fala yukallimu syai'un, tidak ada yang berbicara sedikit pun setelah itu, illa qabruhu, kecuali kuburannya. Yaqulu, dia berkata, waihakabna Adam, celakalah wahai anak cucu Adam. Alaisa qad hadartani, bukankah
telah aku peringatkan engkau tentang apa? Dayyiki, sempitnya tempatmu ini. Wa huwa li wadudi, dan bukankah aku sudah peringatkan tentang isi nanti kuburan ini? Wadud itu tadi apa? Cacing-cacing, ulat-ulat. Famadza a'dadtali, lalu apa yang telah engkau persiapkan untukku ini? Untuk apa? Untuk menghadapi pada waktu itu pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Ya. Dan diriwayatkan dari Barra bin Azib, suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, ketika itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah minal ansor, dari orang-orang Ansor. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kuburannya, munsikan ra'sahu, dia menundukkan kepalanya. Summa qala, kemudian dia berkata, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min azabil qabri, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Thalathan, 3 kali. Summa qala, kemudian Nabi berkata, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idza kana fi kibali minal akhirah, apabila dia sudah masuk, mulai memasuki pintu akhirat, ba'asahullahu malaikah, maka Allah akan mengirimkan malaikat. Ka'anna wujuhumus syamsu, ya. Seolah-olah tampilan malaikat itu putih seperti putihnya matahari. Kemarin sudah kita bahas Pak ya, fitnah dasarnya yang akan dialami oleh orang ketika katakan meninggal dunia kan akan menghadapi tiga ujian. Satu, naza, ketika malaikat mencabut. Yang kedua, ketika seorang melihat tampilan malaikat, ya. Dan ketiga, nanti dia melihat akan kemana dia nanti ditempatkan oleh Allah. Ini 3 rintangan yang akan dihadapi ketika orang akan meninggal dunia. Ya. Nah, ketika dia akan meninggal dunia, itu kalau orang itu orang soleh, itu malaikat datang sambil membawa apa? Wa kafanahu, kain kafan. Fayajlisuna, kemudian dia duduk, madda basaruhu, sejauh mata memandang. Fa idza kharajatir ruh, apabila ruh itu keluar setelah diambil, sallallahu alaihi, kemudian dia bersalawat. Kullu malakin, setiap malaikat, bainas sama'i wal ardh, jadi malaikat yang ada di langit semua bersalawat menyambut ruh orang baik itu. Ya. Wa futihat abwabus sama, setiap pintu langit dibukakan. Falaisa minha babun illa yajibu an yadkhula biruhihi. Tidak ada pintu langit pun kecuali semuanya itu membukakan untuk supaya ruh itu masuk ke dalamnya. Fa idza sa'ida ruhuhu, dan kemudian ketika ruhnya sudah naik, kira dikatakan, ayu rabbi abduka fulanun, wahai Rabb, inilah ruh si fulan. Itu kata malaikat. Fayaqulu, ya, maka kemudian dikatakan, irji'uhu, maka kembalikanlah. Fa'aruhu ma'adatu lahu minal karomah, dan rehatkanlah dia dan berikanlah kepadanya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inni wa'adtuhu, karena aku sudah menjanjikan untuknya. Kemudian dibacakan sebuah ayat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Di sanalah kami ciptakan dan aku juga kembalikan ruh orang itu. Surat Toha ayat 55. Ya. Kemudian apa? Wa annahu la yusma hafqana alihim idza walau mudbirin. Dalam riwayat yang lain, ketika seorang sedang berada di alam kuburan dan orang-orang yang mengantarkannya itu kembali, maka ahli kubur itu mendengar bunyi sandal mereka ketika mereka pulang. Ya, dan tiba-tiba pada waktu itu
hatta yuqalu ya hadza wahai fulan marrabbuka, siapa Tuhanmu. Ini selalu diingatkan ketika biasanya seseorang mentalkinkan ya kan kepada orang yang masuk ke liang lahat. Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Fayaqulu, maka berkatalah ruh orang soleh itu. Apa jawabnya? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dengan mudahnya dia menjawabnya, Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu jawaban orang-orang saleh. Hingga kemudian malaikat mengatakan, qad shaddaqta, engkau sudah benar jawabannya, subhanallah. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Nanti Allah akan menguatkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kuat, jawaban yang kuat. Sebagian ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud al-qaulu tsabit itu apa? Jawaban yang benar, tegas, jelas di saat kita ditanya, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Nah, ketika orang itu ruhnya orang soleh akan mampu menjawabnya dengan mudah. Summa ya'tihi ati hasanul wajhi, tiba-tiba datanglah sosok makhluk dengan wajah yang tampan. Tibur rihi, wanginya sangat semerbak. Husnul thiyab, bajunya juga sangat baik, indah. Fayaqulu, dan dia berkata, absir bi rahmati rabbika, berbahagialah, rahmat dari Tuhanmu. Wa jannatin fiha, berbahagialah dengan sorgamu. Na'imun wa muqimun, sorga yang penuh dengan kenikmatan. Fayaqulu, dan berkata, wa anta fabasyarakallahu bi khairin min an fayaqulu anna amaluka, dan tiba-tiba ya Allah pun menggembirakannya kepada orang itu dengan sebuah kabar berita. Karena ada sosok datang makhluk kepadanya. Man anta, siapa engkau datang kepadaku? Ana amaluka solih, aku amal-amal soleh yang dulu engkau lakukan ya di dunia. Wallahi, demi Allah, amilta min an kunta la syari'an ila ta'atillah, amalmu ketika engkau di dunia begitu cepat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bati'an an maksiatin, tapi dia lambat ketika melakukan maksiat. Maksudnya engkau ketika di dunia itu begitu cepat, begitu mudahnya taat kepada perintah-perintah Allah, tapi kepada kemaksiatan engkau menahan-nahannya, enggak sampai melakukan kemaksiatan itu. Fajazakallahu khairan, maka terimalah, semoga Allah membalasmu. Summa yunadi munadin, kemudian tiba-tiba ada seorang yang berkata, seorang penyeru, apa? Afrisu lahu min firasil jannah, bentangkanlah kepada orang ini apa Bapak Ibu? Karpet-karpet, hamparan-hamparan surga. Waftahu lahu baban, bukakanlah pintu surga. Jadi orang yang sudah berada di alam kubur itu bisa melihat pintu surga ya dengan penglihatannya. Fayuprasulahu min firasil jannah, maka dibukakanlah olehnya, dibentangkanlah oleh malaikat itu apa? Karpet-karpet surga, dan dibukakanlah pintu-pintunya. Fayaqulu, dan berkata, Allahumma ajil qiyamis sa'ah, ya Allah cepat segera kiamat. Jadi orang yang calon penduduk surga ketika di alam kubur, ketika dia dibentangkan hamparan surga, dia sudah melihat surga. Sehingga dia pinginnya kiamat itu segera saja. Kenapa? Pingin, rindu, segera masuk ke dalam surga. Itu orang soleh Bapak dan Allah. Hatta arji ila ahli wa mali, nanti aku akan segera kembali menemui keluargaku. Kenapa? Aku bangga, aku senang mendapatkan itu. Itu kalau orang soleh Bapak Ibu. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah ya kan, orang yang ruhnya ruh orang yang penuh dengan kemaksiatan, ketika ditanya
Walaupun sekarang bisa hafal, pertanyaan cuma marrobuka, wa manabiyuka, wa ma kitabuka, bisa dihafal. Tapi yang jawab kan nanti amal-amalnya Bapak Ibu. Bukan jawaban itu. Kalau orang nggak pernah taat kepada Allah, selalu melakukan kemaksiat, gak bisa jawab. Bukannya nanti kata malaikat 6 soleh tidur dengan nyenyak, tidur gak bisa nyenyak. Yang dirasakan bukan hamparan karpet-karpet sorga, tapi pengap. Betul Bapak Ibu? Bukan kenikmatan, bahkan azab datang kepadanya. Tadi digambarkan penghuni ya, kuburan orang yang jahat itu sampai menjerit-jerit, nauzubillah. Yang dilihatnya bukan pintu sorga lagi, tapi apa? Mungkin pintu neraka. Sehingga kalau bisa apa? Yang diminta itu bukan segera pingin cepet kiamat, minta kembali, kan itu kan? Minta kembali. Hatta idza jaa ahadahumul maut fayaqula rabbirji'uni la'alli a'mala salihan fima tarak. Kalau orang baik pingin segera loncat ke hari kiamat, karena surga menanti. Kalau orang yang dulunya nggak pernah mempersiapkan diri, balik lagi, oh baru sadar sekarang ternyata yang bermanfaat itu apa? La'alli a'mala solihan fima taraktu. Aku akan berjanji kepadamu ya Rabb, beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah gambaran tentang dahsyatnya dan beratnya perjalanan kita ketika di alam kubur. Ini baru tahapan di alam kubur Bapak Ibu. Padahal belum masuk ke hari akhirat, karena kiamat belum tiba. Mau masuk ke hari kiamat belum bisa, balik lagi nggak bisa. Ibarat berada di tengah-tengah, makanya diberi nama barzakh. Barzakh itu apa? Dinding pemisah antara dunia dengan akhirat, masa penantian. Ya, masa penantian. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ya. Berikanlah rahmat-Mu dan berikanlah kesempatan untuk senantiasa selalu mempersiapkan diri, memperbaiki diri, menyiapkan diri untuk memasuki hari itu. Maka yang bermanfaat sekali lagi tidak ada kecuali amal-amal soleh kita. Nah pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Betul, kita masih punya waktu, punya kesempatan. Orang yang sudah mendahului kita nggak bisa balik lagi. Makanya nanti kata tetangga-tetangga kita, kalau kita nggak mempersiapkan diri, kamu dulu diberikan waktu. Kamu dulu sering lewat ke kuburanku. Kenapa enggak ngambil pelajaran? Segera persiapkan diri dengan amal-amal saleh. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian sekilas tentang gambaran kita ketika sudah berada di alam kubur. Percaya enggak percaya? Ya. Percaya silakan, enggak juga enggak apa-apa, kan itu Bapak Ibu. Cuma begitulah para ulama mengingatkan kepada kita. Kalau pingin lebih yakin lagi, lebih percaya lagi, duluan Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk lebih yakin lagi. Tapi kalau masalah udah duluan itu nggak bisa balik lagi gitu kan, seperti itu. Ya, betul. Nah, makanya Imam Al-Ghazali, para ulama khusus membahas tentang fenomena alam kubur ini agar kita mempersiapkan diri. Dan kita setiap hari berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min syarril fitnatil mahyaya wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Membuktikan bahwa kita yakin nikmat kubur dan siksa kubur itu ada. Ya. Nah, demikian kajian kita di pagi hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi tentang sesuatu yang bisa jadi lebih menyeramkan lagi. Karena belum selesai di sini. Masih ada panjang perjalanan yang akan kita lalui yang penuh dengan
apa Bapak Ibu? Pengorbanan dan persiapan ya. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Seperti apa? Bagaimana kita akan saksikan besok atau lusa kita akan lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.